Selamat pagi, semoga semua dalam keadaan sehat. Kembali lagi bersama saya di sini dalam video pembelajaran. Kali ini saya akan menyajikan mata pelajaran ekonomi kelas 12. Topiknya bidang-bidang akuntansi. Jadi seiring dengan perkembangan dunia usaha, semakin berkembangnya dunia bisnis, itu dituntut. Jadi para pembisnis, para pelaku usaha, terutama di bidang akuntansi, para akuntan itu memiliki kemampuan yang profesional sehingga bidang-bidang ini akan mengkhususkan, mengklasifikasikan para akuntan itu akan menspesialisasikan dirinya di bidang apa. Oke, dalam video kali ini saya akan menyajikan 10 bidang akuntansi. Ya, ada 10 bidang akuntansi di sini. Kita mulai bahas dari bidang yang pertama, akuntansi keuangan. Jadi akuntansi keuangan ini adalah ilmu akuntansi yang khusus mempelajari proses akuntansi mulai dari pencatatan, pengitisaran, penggolongan sampai pada pelaporan, sehingga proses itu akan menghasilkan sebuah informasi keuangan atau laporan keuangan. Di mana proses kegiatan akuntansi itu tetap memperhatikan prinsip-prinsip penyusunan akuntansi yang betul dan berorientasi dari ilmu adalah masa lalu karena berdasarkan catatan-catatan masa lampau. Jadi kegiatan dari akuntansi keuangan adalah menghasilkan sebuah laporan dari catatan-catatan masa lalu, di mana laporan atau informasi keuangan ini diperlukan oleh banyak pihak yang di video sebelumnya kita bagi menjadi dua pihak internal dan pihak eksternal. Dan informasi keuangan ini tentunya akan dijadikan salah satu dasar dalam pengambilan kebijakan di bidang ekonomi ataupun bisnis. Berikutnya itu bidang akuntansi yang kedua, yaitu bidang manajemen. Nah, bidang manajemen, akuntansi bidang manajemen ini adalah kegiatan atau ilmu akuntansi yang nanti hasil akhirnya juga informasi keuangan, tetapi informasi ini dijadikan dasar untuk menyusun anggaran, membuat prediksi-prediksi masa depan. Jadi kegiatannya di sini tidak persis harus mengikuti prinsip-prinsip yang baku, tidak terikat dengan prinsip, karena dasarnya adalah manajemen, memanage. Jadi memanage salah satunya memanage sumber daya manusia yang ada di perusahaan, bagaimana caranya, dan untuk dibuatkan sebuah anggaran atau orientasinya ke masa depan. Jadi lebih banyak di sini adalah ke pengaturan atau ke anggaran manajemen. Oke. Bidang yang ketiga adalah bidang akuntansi biaya. Nah, bidang akuntansi biaya dari segi namanya biaya, jadi mengkhususkan ilmunya ini pada mencatat, menghitung, menganalisis, mengawasi, dan melaporkan pada manajemen mengenai biaya-biaya yang terjadi. Jadi biaya-biaya apapun yang terjadi pada kegiatan usaha atau kegiatan bisnis itu dicatat, dihitung, dianalisis sampai dihasilkan sebuah laporan yang dilaporkan kepada manajemen. Sehingga nanti ini erat kaitannya dengan produksi, misalnya menentukan harga pokok, untuk pengendalian biaya produksi. Jadi akuntansi biaya mengkhususkan pada biaya-biaya terutama pada kegiatan produksi. Berikutnya akuntansi penganggaran. Nah, akuntansi penganggaran ini ya akuntansi bagian dari akuntansi manajemen sebenarnya di sini, tetapi dia mengkhususkan ke bagian anggaran. Ya, jadi dibuatkan suatu perencanaan dalam hal keuangan untuk mengadakan pengawasan pengendalian terhadap operasional perusahaan. Jadi dibuatkan anggaran-anggaran khusus di bidang anggaran ya. Berikutnya bidang akuntansi yang kelima, yaitu akuntansi pemeriksaan atau pemeriksaan akuntansi atau auditing. Nah, pemeriksaan akuntansi ini mengkhususkan ilmunya di bidang pemeriksaan. Apakah informasi yang disusun itu sudah sesuai dengan kaidah-kaidah penyusunan laporan keuangan, sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan, sudah sesuai dengan prinsip akuntansi Indonesia. Itu dilakukan pemeriksaan. Kemudian dari hasil pemeriksaannya itu akan diberikan pendapat apakah laporan ini wajar, bisa diterima, atau mungkin
disclaimer, tidak memberikan pendapat, karena mungkin sistem sistem akuntansi yang diterapkan atau data-data yang disajikan itu sudah tidak memenuhi persyaratan, dan termasuk memberikan penilaian bagaimana laporan tersebut. Dari laporan tersebut bisa juga memberikan penilaian bagaimana kondisi keuangan, kondisi perusahaan berdasarkan laporan atau informasi keuangan. Jadi akuntansi pemeriksaan akuntansi mengkhususkan ilmunya di bidang pemeriksaan, sistem-sistem akuntansi yang digunakan, prinsip-prinsip akuntansi yang menggunakan secara lazim, apakah itu sudah sesuai. Kemudian yang ke-8 yaitu yang ke-6, akuntansi perpajakan. Nah, akuntansi perpajakan ini bertujuan, jadi akuntansi perpajakan ini khusus di bidang pajak, mengkaji sistem pembayaran pajak, sistem pemungutan pajak, bagaimana pengenaan pajak terhadap pajak penghasilan atau PPh, terhadap pajak pertambahan barang mewah, termasuk pajak pajak laba dari perusahaan tersebut. Sehingga akuntansi perpajakan ini bertujuan untuk membantu menetapkan besarnya pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Jadi perusahaan itu sudah beroperasi selama satu periode, ada pengenaan pajak atas hasil yang diperoleh, atas usaha yang dilaksanakan, maka akuntansi perpajakan akan menentukan berapa sih besarnya pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Kemudian berperan dalam merencanakan pajak. Jadi ada perencanaan pajak. Kemudian pelaksanaan administrasi perpajakan. Jadi mulai dari perhitungan pajak sampai pelaporan. Kemudian mewakili perusahaan di kantor pajak. Di perusahaan-perusahaan besar itu ya ada perwakilannya di kantor pajak karena ada kaitannya dengan pengenaan pajak itu sendiri. Oke, kita kembali. Yang ke-7, sistem akuntansi. Jadi bidang akuntansi yang ke-7, sistem akuntansi. Nah, kita lihat sekarang sistem akuntansi. Sistem akuntansi itu mengkhususkan pada teknik, metode, prosedur pencatatan dan pelaporan. Jadi ilmu ini ya sistemnya di akuntansi itu. Jadi ada teknik, ada metode, ada prosedur, dan dalam rangka pelaksanaan kegiatan akuntansi, jadi pencatatan, pelaporan. Kemudian ada juga di sana kegiatan pengawasan internal atau pengawasan intern yang tujuannya memeriksa dan mencocokkan data dari hasil laporan keuangan atau informasi keuangan berdasarkan teknik-teknik prosedur tersebut. Jadi di sini adalah sistemnya, sistem akuntansi. Kita lanjut yang ke-8, akuntansi pemerintahan. Nah, akuntansi pemerintahan ini ya akuntansi yang mengkhususkan dalam bidang akuntansi yang berkaitan dengan keuangan negara. Jadi utamanya adalah merealisasikan pelaksanaan anggaran negara. Jadi kalau ada dana-dana bantuan dari pemerintah, jadi anggaran-anggaran dari negara yang turun sampai ke daerah, itu akan menggunakan sistem akuntansi pemerintahan. Jadi yang akuntansi pemerintahan adalah mengkhususkan dirinya kepada akuntansi yang ada kaitannya dengan keuangan negara, apapun itu bentuknya. Oke, jadi di akuntansi pemerintahan ini di tingkat desa ada, di tingkat kecamatan ada, di tingkat kabupaten juga ada, terutama yang mengelola keuangan yang sumbernya dari negara. Oke, kemudian yang ke-9 ada yang namanya akuntansi sosial. Akuntansi sosial itu menghasilkan data-data ekonomi makro. Jadi ekonomi makro yaitu pendapatan nasional, konsumsi nasional, investasi nasional, belanja nasional, itu dikhususkan dalam akuntansi sosial. Jadi di kelas 11 kita pernah belajar menghitung pendapatan nasional. Nah, itu juga dikategorikan sebagai akuntansi sosial. Jadi data-data yang diolah itu sudah bersifat makro. Kemudian yang terakhir, akuntansi internasional. Nah, akuntansi internasional ini adalah bidang akuntansi yang bertujuan untuk mencatat berbagai transaksi yang terjadi dalam perdagangan internasional atau perdagangan antar negara yang sering kita kenal dengan istilah ekspor impor. Jadi pencatatan akuntansi ekspor impor inilah yang tergolong sebagai akuntansi internasional. Oke, sekian 10 bidang spesialisasi akuntansi. Kemudian di akhir video ini
kita tetap memberikan tugas. Oke, tugasnya cobalah Anda cari informasi, salah satu informasi secara spesifik dari 10 bidang akuntansi yang sudah dibahas tadi. Anda pilih satu saja dari 10 bidang akuntansi tadi itu, Anda pilih satu. Kemudian carilah informasi secara detail, secara spesifik dari satu bidang itu. Ya, dari satu bidang itu cari secara spesifik, secara detail. Kemudian informasi yang kalian dapatkan itu susunlah menjadi sebuah laporan singkat. Laporan singkat atau bisa saya katakan sebagai resume singkat. Ya, dalam satu lembar, satu halaman buku tugas. Jadi kalau bukunya folio ya bisa setengah, kalau bukunya yang kecil itu bisa penuh. Itu jadi satu, diisi identitas, nanti disampaikan di kolom tugas. Jadi saya ulangi, dari 10 bidang akuntansi yang sudah dibahas tadi, Anda pilih satu yang mana, kemudian carilah informasi selengkap mungkin, sespesifik mungkin, sedetail mungkin. Ya, misalnya akuntansi keuangan. Nah, cari akuntansi keuangan itu seperti apa. Jadi ada penjelasannya secara detail, dilengkapi dengan ilustrasi, contoh-contoh. Kemudian kalau sudah ketemu, dengan tulis tangan buatlah sebuah laporan. Ya, oke, itu saja video pembelajaran kali ini. Jadi nanti kalau ada permasalahan atau kendala, silakan sampaikan di kolom komentar. Jangan lupa video saya di like, di share. Untuk berlangganan channel-channel berikutnya silakan di subscribe, dikomentari yang sifatnya membangun untuk kemajuan channel saya. Saya tetap berpesan, karena kita masih di musim pandemi COVID-19, tetap ikuti protokol kesehatan secara ketat. Akhir kata, saya ucapkan semangat pagi.